Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Rafiq Faudi Akbar MPD yang saya hormati, kepada teman-teman MPIA yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bukti ilmiah, The Unfolding Model Scientific Evidence. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Hendiani sebagai pemateri pertama dan teman saya Nur Aini Astuti sebagai pemateri kedua. Terima kasih. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas beberapa subbab. Ada bukti ilmiah, cara menulis pertanyaan survei yang bagus, menggunakan model unfolding untuk menulis pertanyaan survei dan wawancara, mengolah survei, menganalisis data survei, data kualitatif yang terdiri dari wawancara, kelompok, fokus, dan etnografi online, analisis data kualitatif, hasil, evaluasi kualitas lingkungan, relevansi, analisis biaya manfaat, menyatukan semua yaitu metode campuran, yang terakhir kesimpulan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang subbab-subbab tadi, kita juga harus tahu terlebih dahulu apa itu bukti ilmiah. Bukti ilmiah ini mencakup data kualitatif dan kuantitatif yang dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan standar evaluasi pendidikan. Baik dari data kualitatif maupun kuantitatif ini digunakan untuk menyelidiki bagaimana sebenarnya program bekerja dan hasil program. Misalnya gini, kalau program kerjanya itu implementasi kursus online dan hasil programnya itu nilai, kepuasan belajar, skor pada daftar periksa. Bukti ilmiah bisa diperoleh melalui survei, wawancara, kelompok fokus, etnografi online, yang di sini gunanya untuk mengukur kepuasan pelajar dengan komponen kursus tersebut. Survei wawancara itu bisa dilakukan kepada guru Birpadi, grup diskusi online, paket kursus, buku pelajaran, dan halaman web kursus. Dan hasil survei tadi itu ada kelas, tingkat penyelesaian dan retensi, serta penilaian dan umpan balik siswa. Setelah kita mensurvei, sudah tahu hasilnya, kita itu harus mengukur kualitas lingkungan dari kursus tersebut melalui sistem manajemen kursus, kualitas halaman web, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita juga memerlukan data statistik untuk melacak kemajuan belajar. Kita bisa memintanya kepada manajemen kursus online tersebut. Yang selanjutnya itu cara menulis pertanyaan survei yang bagus. Langkah yang pertama, mengidentifikasi. Kita harus mengidentifikasi masalahnya apa saja di situ, mengelompokkannya menjadi lebih kecil, lebih memusat. Yang kedua, kita bisa menulis setiap item dari masalah tadi menjadi satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Yang ketiga, kita mengikuti pedoman penulisan yang bagus. Seperti halnya kalau kita mengikuti pedoman penulisan tesis. Yang keempat itu untuk menguji kualitas survei yang sudah kita lakukan, kita membutuhkan semacam SPSS. Menggunakan model unfolding untuk menulis survei dan pertanyaan wawancara. Setelah kita menetapkan batas-batas pada ruang lingkup evaluasi, langkah selanjutnya adalah mempersempit topik-topik luas itu menjadi sesuatu yang lebih spesifik. Yang pertama itu ada hasil, tingkat pendaftaran, nilai, dan tingkat penyelesaian. Jika kita tidak dapat memperoleh catatan atau nilai siswa, kita dapat mensurvei peserta didik tentang nilai dan tingkat kelulusan mereka. Yang kedua, kepuasan pelajar dengan komponen kursus. Kita dapat membuat daftar komponen khusus dan menulis pertanyaan survei di sekitar masing-masing komponen. Oke. Yang selanjutnya, mengelola survei. Survei dapat disebarkan secara langsung ataupun juga melalui surat, email, atau telepon atau web.
Kalau biasanya kalau untuk web kita bisa menulis kuesioner dan kita bisa mengirimnya ke email itu kepada peserta khusus, atau juga bisa kita melalui web, ada Google Form itu. Selanjutnya, menganalisis data survei. Hal yang pertama kita perlu lakukan adalah mengunduh data. Setelah peserta kursus tadi mengisi data atau Google Form yang sudah kita berikan, kita yang pertama kita perlu lakukan adalah mengunduh data. Mengunduh data di sini setidaknya kita lakukan sekali seminggu ke komputer yang sudah dilindungi kata-kata sandi, sehingga bisa menjaga kerahasiaannya. Selanjutnya kita bisa menyimpannya itu dalam bentuk Excel atau ke SPSS. Yang selanjutnya, setelah kita mengunduh data, kita itu harus membersihkan dan menjelajahi data. Kita itu perlu membersihkan data, yaitu mencari dan memperbaiki kesalahan entry data seperti nilai yang hilang, tidak akurat, atau tidak mungkin. Meninjau setiap baris untuk memastikan bahwa angka muncul di kolom yang benar, bahwa responden yang belum menekan tombol kirim 2 kali, dan tidak salah menghapus data. Jelajahi data untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang penyebaran dan bentuk atau distribusi untuk setiap variabel. Data kualitatif, wawancara, kelompok fokus, dan etnografi online. Wawancara memberikan informasi kaya tambahan yang mungkin tidak tersedia di survei. Yang selanjutnya ada grup fokus. Grup fokus ini biasanya dilakukan kayak semacam kayak diskusi. Tapi berhubung ini lagi jarak jauh, bisa menggunakan ruang obrolan kayak seperti grup di WhatsApp, Telegram, di Twitter, ataupun di media sosial lainnya. Yang selanjutnya ada etnografi online. Etnografi online itu adalah praktek mengamati dan mencatat fenomena budaya atau pendidikan secara online. Terima kasih. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nur Aini Astuti. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak BK Handayani. Selanjutnya, analisis data kualitatif, yaitu menggunakan perangkat lunak analisis data kualitatif. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, tampilan data. Yang ketiga, verifikasi dan kesimpulan. Menurut Rikat 2005, menggunakan perangkat lunak analisis data kualitatif menjadi hampir wajib. Setelah perangkat lunak dipelajari, peneliti dapat mencapai lebih banyak dalam waktu yang jauh lebih sedikit dan resiko yang jauh lebih sedikit. Yang selanjutnya, coding. Ada 2 cara untuk mengode data kualitatif. Yang pertama, gunakan transkrip pena dan kertas yang menonjol, atau yang kedua, impor transkrip salinan elektronik ke dalam paket perangkat lunak analisis data kualitatif seperti NUDIS. Selanjutnya, deduktif. Pendekatan untuk pengodaan data kualitatif yaitu deduktif induktif yang direkomendasikan oleh Miles and Haberman. Deduktif panggung, di mana peneliti menggunakan kategori kerangka kerja yang terbuka sebagai kategori pengodaan a priori. Selanjutnya, induktif. Data dibandingkan di seluruh kasus untuk pola berulang dan perbedaan kritis. Fokus analisis peneliti akan bergeser ke arah induksi, dan temuan peneliti mungkin perlu dikaji ulang, dikualifikasikan, atau diperluas dalam menanggapi tema yang muncul. Peneliti juga dapat membawa kategori pengodaan baru dan membuat koneksi konseptual yang merupakan bangunan teori. Selanjutnya, keterbatasan analisis kualitatif. Banyak pendekatan untuk analisis kualitatif, namun tidak ada pendekatan yang sempurna, dan pilihan pendekatan tergantung pada nilai-nilai keyakinan dan preferensi evaluator. Salah satu batasan metodologi kasus kualitatif adalah bahwa temuan lainnya pada konteks dan tidak dapat digeneralisasi. Masalah lainnya, peneliti bias dan kecenderungan untuk membaca harapan sendiri ke dalam data. Dengan demikian memverifikasi prasangka seorang diri.
Jadi datanya itu menjadi objektif. Kemudian hasil. Kinerja siswa terbuka untuk banyak definisi termasuk penyelesaian kursus dan menambah pengetahuan dan keterampilan. Syarat hasil mengacu pada ukuran kinerja siswa seperti pertama nilai siswa, yang kedua tingkat retensi, dan ketiga nilai tes akhir tahun. Kelas. Nilai akhir kursus mungkin merupakan ukuran kinerja siswa yang paling valid. Peneliti dapat melaporkan atau membandingkan tingkat rata-rata ABC lulus atau DFW gagal, tingkat kehadiran dan tingkat retensi atau penyelesaian antara jarak dan kursus tatap muka. Kemudian retensi dan tingkat penyelesaian. Tingkat retensi dan penyelesaian menandakan fokus pada efektivitas dan efisiensi suatu lembaga atau sistem. Selanjutnya, format dan ketersediaan data. Anda juga perlu mencari tahu dalam bentuk apa data itu tersedia. Misalnya, apakah Anda membutuhkan catatan tingkat siswa yang diidentifikasi secara individual seperti nilai rata-rata kursus akhir. Yang selanjutnya, penilaian dan umpan balik siswa. Mengingat bagaimana teknologi pembelajaran jarak jauh dapat mengubah penilaian, penting untuk memahami bagaimana pelajar merespon tugas penilaian dan memberikan komentar instruksi pada tugas mereka. Yang selanjutnya, sistem manajemen kursus. CMS adalah gateway komprehensif dengan informasi kursus dan program papan, pesan ruang obrolan, dan tautan ke database universitas. Halaman web. Ada beberapa protokol untuk mengevaluasi halaman web. Karena teknologi terus berkembang, ada perkembangan inovatif, lingkungan pembelajaran online yang memfasilitasi navigasi, memperkuat konteks, memperluas kontrol pelajar dan interaksi dengan lingkungan, dan mendefinisikan kembali simulasi dan permainan. Yang selanjutnya, objek pembelajaran atau modul digital. Inisiatif pembelajaran inisiatif pembelajaran terdistribusi tingkat lanjut. Yang kedua, model referensi objek konten yang bisa dipadatkan. Yang ketiga, daftar periksa Dewan Pendidikan Daerah Selatan. Yang dimaksud dari Dewan Pendidikan Daerah Selatan yaitu menyusun daftar periksa kriteria evaluasi untuk objek pembelajaran yang seperti kualitas konten, mempelajari keselarasan tujuan, umpan balik, motivasi, desain presentasi, kegunaan antarmuka, aksesibilitas, daya guna, kepatuhan standar, kekayaan intelektual, dan hak cipta. Selanjutnya, aksesibilitas untuk pelajar dengan disabilitas. Memberikan panduan dan strategi untuk mengembangkan materi pembelajaran online yang dapat diakses untuk para penyandang cacat. Pusat Universitas Virtual atau CVU, Kantor Pendidikan Jarak Jauh dan Pembelajaran Seumur Hidup Universitas Maryland merupakan situs web yang dapat diakses untuk mencakup topik-topik berupa aksesibilitas, masalah hukum, jenis cacat, karakteristik situs web yang dapat desain terbaik, praktek desain terbaik. Selanjutnya, kompetensi instruktur. Kinerja instruktur dapat dievaluasi dengan item survei kepuasan siswa. Kompetensi ini mencakup banyak peran instruktur, termasuk fasilitator, pelatih, pembimbing, kritikus, dan kru panggung. Selanjutnya, data pelacakan kemajuan. CMS biasanya mengumpulkan data untuk melacak kemajuan ratusan pelajar yang tidak hadir secara fisik. Sistem ini mencakup catatan tugas dan tugas yang diselesaikan, nilai, dan bahkan ringkasan statistik jumlah menit yang dihabiskan oleh setiap pelajar pada setiap halaman web. Dengan cara ini, instruktur dapat langsung melihat
siswa yang melakukan kegiatan belajar dan seberapa baik mereka melakukannya. Perhitungan otomatis posting online pelajar misalnya dapat memberikan struktur rasa, pola partisipasi, tingkat keterlibatan, dan keberhasilan relatif dari berbagai topik. Jadi dapat melacak kemajuan belajar para pelajar. Selanjutnya relevansi. Ada 3, yaitu pertama keselarasan antara kursus dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan kontemporer masyarakat. Yang kedua, kebermaknaan kursus untuk peserta didik. Yang ketiga, kemampuan peserta didik untuk mentransfer pembelajaran mereka ke konteks otentik, yaitu dunia nyata. Bagaimana peserta didik dapat mentransfer proses pembelajaran ini agar dapat dimanfaatkan dalam dunia nyata. Selanjutnya ada tentang biaya dan analisis biaya dan manfaat. Untuk biaya bagi pelajar dalam kursus jarak jauh ini, itu mungkin yang pertama pembelian teknologi baru dan upgrade, yang kedua biaya pengembangan kursus, yang ketiga biaya perawatan dan tutor gaji tunjangan. Namun manfaatnya di sisi lain biaya tersebut juga ada manfaatnya, yaitu penghematan biaya, misal instruksi gaji, ruang kelas, ruang parkir. Kemudian juga penghematan tidak berwujud, misalnya lebih sedikit lalu lintas, terus tidak ada kemacetan misalnya, dan pendaftaran juga tingkat kepuasan siswa yang lebih tinggi, karena kadang siswa itu lebih suka hal-hal yang baru. Terima kasih untuk presentasi kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.